monggo beneran. Monggo. Mari. Kotor ini Gus tempatnya Gus. Penting hati ini. Niki mau melanjutkan diskusi kita Gus. Kami barusan berdiskusi dengan Gus Ulul. Kita membahas tentang bagaimana melihat orang lain, bagaimana kita menilai orang lain. Khususnya ketika kita mentakfir orang lain, jelas-jelas itu tidak boleh menghukumi orang lain kafir. Kemudian kalau tidak sampai takfir, artinya hanya sebatas menganggap orang lain itu sesat dan lain sebagainya, itu seperti apa? Tapi barusan belum dijawab sama Gus Ulul, mungkin biar dijawab dulu sama Gus Ulul. Monggo. Monggo. Oh, nggih. Nggih. Memang tuduhan itu macam-macam ya, mulai dari mengkafirkan atau bahkan sesat ataupun jelek ataupun tidak sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya, itu mungkin ya banyak. Secara konsep mungkin ya tidak jauh daripada perbincangan kita sebelumnya, bahwasanya itu adalah ya tidak diperbolehkan karena nahnu nahkum bidzawahir wallahu ya'lamu bis-sarair dan semacam itu. Mungkin semacam itu. Mungkin Gus Muran bisa lebih detail menjawab masalah ini. Terkait diskusi yang jenengan laksanakan tadi, kalau saya lihat bahwa ini lebih ke bagaimana kita bisa mengatur hati kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyalahkan orang lain itu kan berarti sama saja dengan dirinya sok suci. Padahal kalau kita lihat baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata bahasa la tuzaku anfusakum, kita tidak boleh menganggap diri kita adalah orang yang suci. Karena apa? Karena Allah lebih tahu siapa yang paling pertama. Allah lebih tahu siapa yang paling berbuat baik. Sehingga kemudian kita tidak punya hak untuk menjustifikasi orang lain. Ada beberapa klasifikasi hukum yang mungkin seperti di Sulam Taufik yang dikatakan bahwasanya kalau melakukan ini kafir, kalau melakukan ini haram dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan dalam rangka untuk menghukumi orang lain, tapi bagaimana dalam rangka untuk sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan ini menuju ridha Allah. Dengan adanya apa yang diterangkan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, apa yang diterangkan oleh para ulama, ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, bukan dalam rangka untuk menghakimi orang. Sehingga kalau kita berpikiran seperti itu, saya yakin bahwa setiap orang ini semuanya adalah Abdullah, semuanya adalah hamba Allah. Semakin kita beribadah kepada Allah, tentunya kita harus semakin merasa rendah hati, merasa bahwa diri kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu. Sehingga bahasa menyalahkan orang lain itu saya kira itu pun juga keluar dari konteks ajaran Islam itu sendiri. Berarti menganggap diri sendiri lebih baik, diri sendiri lebih benar daripada yang lain, atau bahkan menganggap Gus Ulul menganggap hanya dirinya yang benar, tidak ada orang lain, itu jelas salah. Kadang ada ini, kita banyak ibarat atau cerita-cerita yang bisa kita buat renungan. Sebagaimana nomor satu diantara masalah cerita Barseso. Barseso itu orang yang alim, yang hebat, sampai dalam diceritakan riwayatnya umumnya 2000 santri atau bahkan lebih yang bisa terbang saking alimnya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Naudzubillah itu sulit. Terus dalam Syarah Sulam Taufik itu diceritakan ada dua saudara, profesinya luar biasa sebagai muadzin di masjid di Mekah, itu di masjid di Ka'bah sana, Masjidil Haram. Yang satu menjadi tukang azan selama 40 tahun, yang satu menjadi tukang azan selama 30 tahun. Namun apa yang terakhir, kemudian ketika keduanya meninggal itu dia mengatakan nabariun minhu, artinya dia lebaran, dia tidak menganggap Al-Quran, dan itu adalah menjadi seorang kafir. Nah, setelah diteliti bagaimana, ternyata orang tersebut itu meskipun ahli ibadah, bayangkan loh, Kak Kemen-Kemen, dia adalah
tukang adzan di Masjidil Haram 40 tahun. Bukan di Masjid Malang, tidak. Itu matinya mati kafir. Kenapa jawabnya? Karena dia ahli tajassus. Dia sering meneliti kesalahan orang lain. Itu masih meneliti. Apalagi seperti kita langsung frontal secara vulgar menyatakan dia kafir, dia sesat dan lain sebagainya. Itu sebagai hitungan. Kalau kita dibandingkan ibadah kita dengan tadi yang kita dengan barseso, dengan tukang adzan tadi, kita tidak ada artinya. Berarti sama sekali kita tidak pantas menyatakan lebih baik dan lain sebagainya. Mungkin ya. Mungkin banyak yang tidak merasa ya. Banyak di antara kita yang tidak merasa ketika mencontohkan. Ini banyak sekali seperti itu. Terus kita menyikapinya yang seharusnya ya jangan dilakukan. Contoh kecil sederhana seperti ini. Jangan lakukan ini. Jangan meniru ini karena ini sudah melakukan ini. Jangan meniru dia karena dia sudah melakukan ini. Itu seakan-akan contoh sederhana gini. Ada orang kafir, kalau nyambung dengan penjabaran Gus Ulul tadi, pembahasan dengan Gus Ulul menganggap pembahasan orang kafir atau PKI lah gampangannya. Tadi kan pembahasannya ke situ Gus, tadi sama Gus Ulul ini pembahasannya PKI ahlinya PKI. Kalau Gus Miron ini sebenarnya PKI gitu. Iya. Partai apa? Persatuan Kiai Indonesia. Bukan PKI yang itu tapi. Nah, pembahasannya seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Ketika mencontohkan, kamu jangan ikut-ikut seperti itu karena itu di dalam Sulam Taufik dikatakan yang seperti itu kafir. Itu dalam rangka mencontohkan seperti itu termasuk yang dilarang, ataukah sebenarnya kita tidak merasa bahwa kita telah mentakfir orang lain? Guys, sebenarnya begini guys. Kalau di dalam khazanah keilmuan, di dalam membahas sesuatu, baik itu membahas sesuatu yang baik atau membahas sesuatu yang buruk, kita harus melihat sebuah perspektif itu secara objektif. Yang sehingga kemudian di dalam mencontohkan pun juga harus mencontohkan secara objektif. Artinya mencontohkan secara objektif ini kita tidak tunjuk orang, tapi kita menyebutkan apa yang mereka lakukan. Seperti contoh ketika kita mencontohkan bahwa janganlah kalian seperti mereka para peminum khamr semisal. Ini kan tidak menjustifikasi siapapun. Akan tetapi memang peminum khamr ini adalah orang-orang yang secara agama adalah orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kesalahan. Beda lagi ketika kemudian kita mengatakan awakmu ojo tiru-tiru si fulan semisal. Nah, ini tidak boleh karena apa? Karena kita menjustifikasi si fulan ini adalah orang yang tidak baik. Padahal kita tidak tahu bahwa orang ini kapan menjadi baik ataupun tidak baik. Perubahan ini bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Dari iman bisa menjadi kafir, dari kafir pun bisa menjadi iman. Sehingga kemudian apa? Kita tidak perlu untuk menjustifikasi orang lain di dalam mencontohkan. Terus ngeten gimana? Ya memang secara fikih semacam itu. Tapi mungkin ada ya seperti Gus Miron betul. Berarti yang kita benci, yang kita justice itu adalah amalnya. Namun ada kasus-kasus tertentu kalau dalam fikihnya itu orang yang mudahar, artinya orang yang apa itu ya, orang melakukan maksiat secara terang-terangan, bahkan dia bangga, makanya dikatakan tidak ada hukuman ghibah terhadap orang yang terang-terangan melakukan maksiat, itu saja. Dan itu pun memang orangnya tersebut itu adalah orang yang bangga dengan maksiatnya, bangga dengan itu perlu kita itu sebagaimana nomor satu karena dia terang-terangan, nomor dua ada tahdir kepada yang lain. Jadi sebuah peringatan ojo konco karo itu adalah mereka itu adalah jelek dan lain sebagainya, itu wanti-wanti. Tapi dengan catatan secara terang-terangan dia melakukan terang-terangan dan memang bangga. Kalau tidak terang-terangan tidak boleh, sebagaimana dalam kitab Ihya itu. Jadi ada orang peminum khamr sambil dengan perempuan, kemudian ada orang yang dia mengaku adalah murah mubaligh, orang yang menerangkan langsung loncat pagar langsung ke bawah. Tapi apa? Kamu kalau masuk, ya kamu telah melakukan mungkar. Dijawab, kalau saya melakukan kemungkaran satu, yaitu kamu banyak kemungkaran. Satu, pertama kamu tajassus. Nomor dua, kamu memasuk kepada ruangan saya ini tidak tanpa izin. Dan nomor tiga, sampean berusaha untuk melihat aib orang lain. Berarti kalau kayak saya melakukan dosa satu, maka kamu melakukan dosa tiga bahkan lebih daripada dosa yang lain. Itu pertama. Terus kalau seperti Gus Miron itu ada suri tauladan yang kita tiru, diantaranya adalah almarhum Habib Anis bin Sahad Lawang.
Jadi beliau itu setiap ceramah tidak pernah menyentuhkan kados niku sifulan dan sebagainya. Lah itu pertama. Jadi memang murni menyatakan ilmu. Nuwun sewu, terkadang ada sebagian dai-dai menyatakan, "Oh, itu sesat dan lain sebagainya." Itu siapapun oknumnya itu tidak dibenarkan. Apalagi orang yang melakukan kesalahan itu tidak dalam tanda kutip tidak mujaharoh dan lain sebagainya, itu tetap itu dikatakan ghibah murni, perasaan murni yang mana tetap ketempelan dosa. Mungkin ya terus. Kalau yang secara terang-terangan dia melakukan maksiat dan bangga, ya ada catatan itu ya, dengan dan bangga dengan kemaksiatannya, maka itu ketika menceritakan maka itu bukan ghibah, ngoten Mas ya. Ya seperti tabat yada abi lahabi watab itu ya. Ngerasani abi lahab itu. Terus ngeten nggih. Memang betul apa yang dikatakan oleh panjenengan itu Gus Ulul, bahwa yang kita garis bawahi tadi adalah ketika terang-terangan di dalam melakukan maksiat kemudian bangga, ini kita boleh untuk membicarakan mereka. Akan tapi yang perlu untuk kita dudukkan adalah ketika kita berbicara masalah hati, maka ini harus lebih hati-hati lagi. Memang ketika kita berbicara fikih ada sesuatu yang diperbolehkan secara fikih, akan tapi kemudian ketika kita meningkat kepada ilmu tasawuf, maka sesuatu ini harusnya dihilangkan agar supaya kita ini lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada satu keterangan yang mengatakan bahwa yang dinamakan dengan ghibah itu kan membicarakan orang lain Secara umum orang lain. Bahkan ada yang mengklasifikasi lagi bahwasanya ketika membicarakan orang lain dan itu ada, memang betul-betul ada di dalam diri mereka, ya ini yang namanya ghibah. Tapi ketika itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka, maka ini bukan ghibah, kan tapi adib kan. Nah, yang sehingga kemudian bagaimana kita bisa menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah, di samping kita juga harus paham bagaimana syariat fikihnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana juga ketika kita sudah menggondeli syariatnya, kita berusaha untuk meningkatkan itu, untuk membersihkan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang ada di dalam ini. Menjustifikasi orang lain berarti kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling benar. Ketika kita merasa orang yang paling benar, berarti ada kesombongan di dalam diri kita, dan itu adalah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dilarang. Kan ada yang hadis yang mengatakan layatul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalamnya itu ada sedikit saja rasa takabur. Mungkin berarti ada bagian dari fikih, ada bagian dari tasawuf. Itu seperti halnya yang dikatakan Imam Ghazali, bahkan ketika kita melihat orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang kafir tersebut, karena suatu saat mungkin dia dapat hidayah, mungkin juga hidayah kita dicabut oleh Allah. Naudzubillah. Nah, ini sebenarnya konsep yang seharusnya kita terapkan di dalam hati kita itu seperti apa? Artinya bagaimana kita memilah ini ranahnya fikih, bagaimana ini ranahnya tasawuf, ranahnya fikih seperti apa, ranahnya tasawuf seperti apa, itu penjelasannya seperti apa gitu. Mungkin jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi pada diskusi kita dalam Kongko bareng Aswaja Arema. Kita lanjutkan diskusi kita. Bagaimana sebenarnya kita mendudukkan ini bagiannya fikih, ini ranahnya fikih, ini ranahnya tasawuf, atau bagian tasawuf itu seperti apa? Mungkin Gus Ulul dulu mungkin. Memang semacam itu. Jadi yang namanya hukum atau sesuatu itu ada standarnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, kan gitu. Makanya
bagaimana sikap kita kepada orang umum, orang masyarakat, bagaimana menerapkan pada anak dan lain sebagainya, bagaimana dengan pribadi. Jadi semacam itu. Ya kita ya seperti Gus Mehran tadi, memang harus semacam itu. Namun juga kita ada istilahnya standar fikih bagaimana. Makanya seperti bakhil saja. Bakhil kalau secara fikih tidak mengeluarkan zakat. Kalau misalnya saya sudah keluar zakat tapi saya tidak terbawakan, itu sudah dijadikan bakhil secara fikih. Masalah dengan ini saya teringat dalam ceramahnya Syekh Ramadan Buti, bahwasanya ada dosa yang sangat besar dosanya, dan itu adalah jarang orang menyadari. Maksudnya begini, misalnya ada orang ahli zina, dia tukang ngerampok dan lain sebagainya, itu orangnya tersebut melakukan dosa besar dan dia pasti merasa dia melakukan dosa. Ada dosa yang sulit ampunannya adalah dosa merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi dia itu melakukan dosa besar tapi dia tidak merasa itu adalah dosa. Nah, itu hal yang pernah kami dengar dari Syekh Ramadan Buti semacam itu. Jadi saya sangat sepakat dengan Gus Miron, maka dalam urusan hati itu jangan sampai kita itu sembrono, harus tenang, mana hati harus hati-hati. Jadi bahkan dalam Syekh Yazid Al-Bustami itu mengatakan bahwasanya ketika saya itu adalah merasa bodoh, paling jelek dan lain sebagainya, tapi sejelek-jelek saya ini masih ada orang yang lebih jelek pada saya, itu sudah takabur. Apalagi kita merasa lebih baik dari halayak umumnya, kan ngeten Gus. Iya, monggo Gus. Nggih, kula sepakat sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Dulur tadi terkait bahwa hati itu memang butuh kehati-hatian. Hati butuh kehati-hatian. Sedangkan menanggapi pertanyaan dari Ustazan tadi, bahwa bagaimana Mas Yayan. Oh, Mas Yayan. Maaf. Bahwa bagaimana mendudukkan fikih dengan tasawuf. Secara simpelnya fikih ini adalah aturan-aturan dasar secara zahir. Aturan-aturan yang terlihat, sesuatu yang harus kita lakukan. Apa sih yang harus kita lakukan? Sholat 5 waktu, zakat, puasa. Yang pertama sebelum itu kan bersyahadat dulu bagi mereka yang mungkin belum bersyahadat. Kemudian haji bagi mereka yang mampu. Kemudian di fikih juga membahas terkait dengan rukun dan juga syarat-syaratnya. Sholat 5 waktu itu rukunnya apa saja, dimulai dari takbiratul ihram, niat dan lain sebagainya. Ini adalah tata cara ibadah, tata cara zahir dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika tata cara zahir itu sudah kita ketahui, kemudian sudah kita amalkan, harus dibarengi dengan bagaimana caranya di dalam beribadah kita itu betul-betul bisa menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul fokus bahwa ibadah kita ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian tak jarang saat ini di zaman sekarang ini orang-orang yang mungkin baru hijrah bahasanya gitu, yang awalnya itu tidak kenal dunia Islam, kemudian kenal dunia Islam, ini banyak sekali yang menyalahkan orang lain, yang sehingga kemudian mereka merasa Islam sendiri. Tapi kalau saya pribadi di dalam mendakapi orang tersebut itu adalah hal yang biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, karena mereka baru mengenal Islam. Semangat di dalam berislam, akan tetapi kemudian butuh nasihat kepada mereka agar supaya itu tidak diteruskan. Sama dengan ketika kemudian ada orang ikut pencak atau ada orang ikut pencak silat atau apapun gitu. Kalau sabuknya sabuk pertama itu sabuk apa itu, sabuk putih apa sabuk apa itu, biasanya sok jago mereka. Tapi ketika sudah menjadi master, biasa saja. Mereka menjadi biasa. Artinya apa? Itu adalah perjalanan. Allah memberikan hidayah itu ada perjalanan. Kadang kemudian kita kenal Islam merasa paling benar sendiri. Ketika kemudian betul-betul menyelami Islam, akhirnya mereka paham bahwa oh ternyata Islam itu tidak hanya sekedar ibadah dohiriyah saja, tapi ibadah-ibadah batiniah, termasuk menata hati, menghilangkan hati dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga termasuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Saya itu teringat terus pada saat saya dulu mondok. Di pondok itu kan ada budaya basul masail.
ada budaya basuh masjid. Ini aktivis. Amatiran atau Panjenenganipun Gus Ulul ini adalah aktivis basuh masail. Masuk Mas Yayan ini juga aktivis basuh masail. Dan saya yakin pengalamannya juga sama. masih menjadi jati diri, Gus. Menjadi jati diri. Nah, ketika levelnya itu masih kitab-kitab dasar, semisal Fathul Qorib, setelah Fathul Qorib kan ada Fathul Mu'in, baru kemudian ada Fathul Wahab, kemudian ada yang lain lagi, Jambul Jawamek dan lain sebagainya. Ketika kita baru mempelajari Fathul Qorib, kita akan bersikukuh dengan apa yang kita ketahui. Semangat kita justru kemudian, karena yang saya ketahui ini, yang saya pertahankan ya ini. Tapi ketika kemudian melangkah ke jenjang yang selanjutnya, oh ternyata walaupun begitu juga benar, oh ternyata walaupun begini juga benar, oh ternyata begitu dan lain sebagainya, akan semakin bijak ketika kemudian yang diajari atau yang dipelajari itu semakin banyak. Ini memang proses dalam berislam itu kalau proses. Gambarannya di dalam bakso awal-awal sing golek mic terus kan gitu. Wes yang penting takbirku katut. Yang penting takbirku katut. Takbirnya katut, menyerang sana sini, menyalahkan sana sini. Urusan benar salah urusan bukan belakang. mencari mana yang benar gitu. Ya sami kali niku. Di antara juga fenomena yang terjadi sekarang itu kita lebih sibuk terhadap apa yang tidak dituntut pada kita, bahkan itu tidak diperintah pada kita, dan kita melupakan terhadap apa yang seharusnya kita pikirkan. Seperti yang cerita-cerita yang sudah beredar mungkin di media sosial. Jadi ada seorang remaja, dia masuk ke dalam masjid, akhirnya dia melapor pada gurunya, guru di mana masjid, katanya tempat ibadah kok tempat rasan-rasan, guyon dan lain sebagainya. Akhirnya sini nak, kemudian ini ada gelas yang penuh dengan air, kamu bawa ke sana lewat di masjid, awas jangan sampai tumpah, kan begitu kan ya. Setelah itu dibawa lewat, jadi dia konsentrasi pada gelas tersebut jangan sampai tumpah. Ada ditanyakan bagaimana, masih banyak orang rasan-rasan melakukan kemungkaran di masjid, sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia fokus dengan kewajibannya. Lah kita itu yang banyak semacam itu, jadi sibuk untuk menilai orang lain tapi dirinya sendiri itu tidak dipikirkan. Betul. Kadang tidak merasa juga ya. Aku ora rasan-rasan loh. Tapi kok ini. Itu kan di mukadimah aku ora rasan-rasan. Padahal dia sudah ngerasani kan itu. Ini berarti kalau kita simpulkan ranahnya fikih itu adalah hal-hal yang dohir, sedangkan ranahnya tasawuf itu lebih pada batin. Berarti kalau dicontohkan, kalau saya dapat ambil kesimpulan dari panjenengan berdua, ketika kita semisal melihat orang kafir, maka orang kafir itu dari segi apapun jelas tidak lebih baik dari kita yang muslim. Tapi karena muslim kita belum tentu kita ini dianggap muslim oleh Allah, kan seperti itu, maka kita tidak boleh merasa lebih baik daripada si kafir itu sendiri. Karena kan memang begini loh, status ketentuan daripada manusia ini betul-betul diridhoi oleh Allah ini berada di akhir hayat hidup kita. Tidak pernah tahu bagaimana akhir hayat hidup kita, apakah bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kemungkinan itu akan terjadi. Bisa jadi ketika kemudian kita ahli ibadah karena ada kibir di dalam hati kita yang sehingga kemudian pada saat akhir hayat kita malah justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang ahli maksiat tapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kemudian membawa iman. Akan tetapi begini, kita tidak boleh kemudian seenaknya sendiri. Artinya seenaknya sendiri, oh yang penting di akhirnya dan lain sebagainya. Karena saya mencontohkan begini, ketika kemudian kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, maka secara otomatis prosentasenya sangat besar, kemungkinannya sangat besar ketika kemudian kita bisa husnul khotimah. Tapi ketika kemudian kita terbiasa dengan hal-hal yang jelek, kemungkinan besar untuk berakhir baik itu pun juga sangat sulit, walaupun itu sebenarnya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Cara gampangnya biasanya orang yang masuk surga itu orang yang di dunia berperilaku sebagaimana ahli surga. Nah, begitu. Akan tetapi sekali lagi, lah ini uniknya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya sekedar memikirkan, berpikir terkait dengan uluhiyah saja, tapi basyariah juga dipikirkan.
tidak hanya berpikir tentang semuanya itu takdir Allah saja. Kalau semuanya berpikir seperti itu ya santai-santai semuanya kan begitu, tidak ada usaha dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga harus berpikir bagaimana kita berusaha di akhir hayat kita itu betul-betul bisa membawa iman, bisa membawa kalimat la ilaha illallah di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menariknya Ahlussunnah wal Jamaah itu balance, artinya kita harus seimbang. Bahkan kula niku punya kesimpulan begini, di dalam Al-Qur'an ini Allah kan sudah mencontohkan bahwa ternyata inti daripada kita hidup di dunia ini ketika seimbang di dalam permasalahan apapun, ketika kemudian seimbang objektif, maka pasti akan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesimpulan dari diskusi kita dari awal tadi, kita berangkatnya dari takfir atau bukan takfir dulu, malah PKI. Ketika PKI itu dianggap sebagai ateis, maka ketika kita menuduh orang lain sebagai PKI, ketika itu dianggap ateis, maka itu bisa menjadikan dirinya kufur. Namun biar bagaimanapun juga kita tidak boleh mentakfir orang lain, karena biar bagaimanapun juga mentakfir itu hukumnya haram, karena bisa kembali pada dirinya sendiri. Kalaupun toh tidak sampai pada takfir, kita tidak punya hak apapun untuk menjudge orang lain, menjudge dirinya lebih baik atau menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan dari orang kafir pun kita tidak boleh menganggap lebih baik, karena kemungkinan belum tentu Islam kita diridhoi oleh Allah gitu. Belum tentu juga yang Islam kita dianggap sebagai Islam oleh Allah gitu ya. Nah ini ada yang menarik, Syekh Muqtarif bin Abdullah Asy-Syekh. Beliau ini adalah ahli ibadah yang sangat top pada zaman itu. Beliau pernah mengatakan begini, aku lebih suka bila ketiduran sehingga aku tidak bisa bangun malam dan besoknya saya menyesal di pagi harinya, daripada kemudian aku bisa bangun malam namun kemudian di hatiku muncul perasaan takjub, muncul perasaan ujub. Seorang ahli ibadah saja itu sudah berpikirnya seperti itu, bahwa apa yang saya lakukan ini murni penghambaan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian saya merasa ujub, merasa takjub dengan diri saya sendiri, berarti saya melupakan bahwa saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya diskusi kita ini tidak akan pernah ada habisnya untuk membahas ini, karena memang urusan hati ini perlu kehati-hatian dan perlu pembahasan yang panjang sekali. Mungkin kalau dapat kita simpulkan dan untuk mengakhiri diskusi ini, mungkin intinya kita tidak boleh mentakfir orang lain, dan karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Kita juga tidak boleh menganggap orang lain lebih buruk daripada kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih benar daripada orang lain. Sehingga ketika itu yang terjadi, maka balance antara urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan Tuhan itu bisa seimbang. Terima kasih sekali Gus Ulul, Gus Mihron, waktunya. Kita akan sambung diskusi kita yang sangat menarik ini di lain kesempatan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.